Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali belajar tematik 5, tema 3, yaitu dengan KD 3.3, menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Yang pertama ada organ pencernaan pada hewan mamalia. Mamalia disebut dengan hewan menyusui. Hewan mamalia terdiri dari sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Jenis gigi dan susunan alat pencernaan makanan mamalia berbeda sesuai dengan makanannya. Selanjutnya yaitu saluran pencernaan hewan pemamah biak atau hewan pengunyah biak. Terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, dan anus. Yang pertama yaitu mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat pertama kali makanan dicerna. Yang kedua yaitu kerongkongan, berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Yang ketiga yaitu lambung, berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurangi selulosa. Lambung terdiri dari perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut buku atau perut kitab omasum, dan perut masam atau abomasum. Fungsi-fungsi bagian lambung. Perut besar berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Perut jala berfungsi sebagai tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar. Setelah itu, makanan akan kembali didorong ke mulut untuk dimamah atau dikunyah yang kedua hingga teksturnya lebih halus. Yang ketiga yaitu perut buku atau perut kitab, berfungsi membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Dan yang terakhir yaitu perut masam. Perut masam berfungsi untuk mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Selanjutnya yaitu proses pencernaan hewan pemamah biak. Makanan berupa rumput masuk ke dalam mulut, kemudian ditelan masuk ke kerongkongan menuju ke perut besar. Di perut besar, makanan disimpan sementara, kemudian masuk ke dalam perut jala. Di dalam perut jala, makanan dicerna secara kimiawi dan menjadi gumpalan-gumpalan kecil. Gumpalan tersebut dikeluarkan kembali ke mulut untuk dikunyah kembali dan ditelan lagi dan masuk ke perut kitab untuk digiling. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam perut masam. Di dalam perut ini, makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim. Akhirnya, makanan masuk ke usus halus, kemudian diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Sisa makanan kemudian dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada manusia. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik adalah proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi. Pencernaan kimiawi atau enzimatis. Pencernaan kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Enzim merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat proses kimia dalam tubuh. Saluran pencernaan kimiawi atau enzimatis. Berikut gambar yang dapat adik-adik perhatikan. Saluran pencernaan makanan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan yaitu pengunyahan, penelanan, dan pencampuran dengan enzim zat cair yang terbentang mulai dari mulut sampai dengan anus. Saluran pencernaan makanan pada manusia terdiri dari mulut atau cavum oris, kerongkongan atau esophagus, lambung atau ventriculus, usus halus atau intestinum, usus besar atau kolon, dan anus. Fungsi organ pencernaan. Berikut merupakan nama dan fungsi organ pencernaan pada manusia.
Yang pertama ada mulut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Terdapat beberapa alat untuk membantu proses pencernaan, terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi lebih halus, sehingga enzim-enzim pencernaan mencerna makanan lebih cepat dan efisien. Gigi terdiri dari gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Selanjutnya yaitu lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan atau proses penelanan. Lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Dan selanjutnya yaitu ada kelenjar ludah atau air liur. Air liur berfungsi untuk membasahi dan melumasi makanan sehingga memudahkan penelanan makanan. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Lambung merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari bagian atas atau kardiak, bagian tengah yang membulat atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri atas usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Usus besar makanan yang tidak dicerna di usus halus, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri tersebut membantu dalam proses membusukkan sisa makanan menjadi feses. Yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Selanjutnya yaitu penyakit pada organ pencernaan. Nah, berikut penyakit organ pencernaan manusia terdiri dari diare, disentri, dan cacingan. Diare merupakan penyakit keadaan di mana si penderita mengalami buang air besar bercampur air secara berkali-kali. Diare disebabkan oleh virus, bakteri, alergi, atau tidak tahan makanan tertentu atau juga kurang gizi. Pengobatan gejalanya dilakukan dengan pemberian obat yang menghentikan diare. Pengobatan alami yaitu dengan cara meminum larutan garam dan gula. Selanjutnya yaitu disentri. Disentri adalah penyakit yang menyerang usus. Gejala umumnya yaitu sakit perut. Diare kadang-kadang disertai berdarah dan berlendir. Ada dua tipe disentri, yaitu disentri baksiler dan disentri amebik. Disentri baksiler disebabkan oleh bakteri dari Shigella dan disentri ambeik disebabkan oleh amuba. Pengobatannya dilakukan dengan emetin, diodoquin, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu cacingan. Cacingan terdiri menjadi 3 bagian, yaitu cacing gelang, cacing tambang, dan cacing kremi. Penyakit pada organ pencernaan. Ada gastritis, radang usus buntu, dan radang dinding lambung. Gastritis merupakan suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa dinding lambung. Radang usus buntu merupakan penyakit infeksi pada usus buntu karena tertutup atau tersumbatnya sehingga menyebabkan dinding usus buntu terinfeksi. Dan radang dinding lambung menyerang membran mukus yang melapisi lambung. Vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh terdiri dari vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin A berguna untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan mempertinggi daya tahan tubuh. Vitamin B berguna untuk mendukung pertumbuhan badan dan mencegah gangguan saraf. Vitamin C berguna untuk menjaga daya tahan tubuh. Vitamin D berguna untuk membantu pembentukan dan pertumbuhan tulang. Vitamin E berguna untuk menjaga kesehatan alat reproduksi, membentuk sel darah merah, dan memperhalus kulit. Vitamin K berguna untuk membantu pembekuan darah pada saat terjadi luka. Menyusun menu seimbang, yaitu dengan pola makan sehat,
Makanan yang dikonsumsi harus memiliki gizi seimbang. Gizi seimbang adalah gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh melalui makanan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada makanan yang sehat dan jajanan yang sehat. Sekian dari penjelasan saya pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.